Desa Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar, khususnya untuk Anda para petani dimanapun saat ini Anda tengah mendengarkan siaran kami. Kita berjumpa kembali, senang rasanya kami kembali menyapa Anda lewat acara Kiprah Desa. Untuk edisi hari ini, hari Jumat tanggal 25 Juni 2021, dan kita lanjutkan pendengar topik mengenai kartu tani. Kali ini bahasannya mengenai persyaratan pendaftaran kartu tani atau mekanisme pendataan kartu tani, dan narasumber kita sama seperti episode sebelumnya di hari Senin dan di hari Rabu, kita masih bersama dengan penyuluh pertanian muda PPL Kabupaten Maros, Bapak Amirullah SPT, dan alhamdulillah beliau sudah bersama kita malam hari ini. Segera kita menyapa Pak Amirullah. Assalamualaikum, selamat malam Pak Amirullah. Alhamdulillah, jumpa lagi Pak Amirullah malam hari ini, dan siap tentunya menyampaikan informasi untuk para petani kita pendengar RRI Makassar. Kabar tak sehat malam hari ini Pak Amirullah? Alhamdulillah. Ini di rumah Pak ya? Baik, dan kita melanjutkan ini bahasan mengenai kartu tani setelah sebelumnya di episode sebelumnya sudah perkenalan kartu tani itu apa, manfaatnya apa, dan sudah dijelaskan oleh Pak Amirullah. Dan malam hari ini Pak Amirullah ini terkait mekanisme pendataan kartu tani begitu ya, persyaratan pendaftaran kartu tani. Dan kami ingatkan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung sebentar menelpon, kami tunggu partisipasi Anda di 3621853. Kode wilayah 0411 untuk Anda pendengar kami di luar Makassar, atau juga bisa di 0811 123 kali pesan singkat bisa Anda sampaikan. Anda juga bisa menyaksikan melalui YouTube live streaming di YouTube RRI Makassar dan juga di Facebook Pro 1 RRI Makassar. Anda bisa tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar dan siap kami akan bacakan. Baik, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pendengar pengantar yang akan disampaikan oleh Pak Amirullah terkait bahasan kita malam hari ini, persyaratan pendaftaran kartu tani, khususnya seperti apa mekanisme pendataan kartu tani. Silakan selengkapnya Pak Amirullah. Baik, Pak Mas Idam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah dimanapun berada. Jadi kali ini kita masih tetap membahas kartu tani, cuman kita fokus ke mekanisme pendaftaran kartu tani. Jadi kemarin sempat dibahas apa itu kartu tani, kemudian persyaratan-persyaratannya atau kriteria petani. Jadi sedikit saya mengulas sedikit buat para pemirsa yang mungkin baru bergabung di edisi kartu tani ini. Jadi persyaratan utamanya itu untuk mendapatkan kartu tani, seperti kemarin saya sampaikan, bahwa petani itu harus tergabung dalam kelompok tani, kemudian terdaftar dalam sistem ERDKK, kemudian menunjukkan fotokopi KTP, kemudian kartu keluarga, kemudian bukti-bukti luas lahan garapan, kemudian mengisi form RDKK melalui kelompok tani tentunya. Dia pupuk bersubsidi ini untuk semua subsektor, baik dari tanaman pangan, kemudian horti, perkebunan, peternakan, itu kemarin sempat saya ulas bahwa maksimal akumulasinya 2 hektar per musim tanam, kemudian khusus untuk petani tambak maksimal 1 hektar per musim tanam. Kemudian manfaatnya tentunya manfaat buat petani, kemudian ada kepastian mendapatkan pupuk bersubsidi, manfaat buat kios sendiri dengan implementasi kartu tani nantinya, kios pengecer nanti tidak usah mencatat laporan penyaluran
kita gesek kartu, semua langsung terintegrasi melalui sistem. Kemudian tentunya ada manfaat buat penyedia, produsen, kemudian manfaat buat pemerintah, ketersediaan data petani yang semakin akurat. Kemudian kita masuk ke mekanisme pendataan kartu tani. Jadi kartu tani seperti yang saya ulas kemarin bahwa petani harus terdaftar dalam ERDKK. Jadi, anggota bersama kelompok taninya didampingi oleh penyuluh pertanian lapangan di desa masing-masing menyusun rencana definitif kebutuhan kelompok. Kemudian disahkan oleh penyuluh, disahkan oleh kepala desa maupun lurah. Kemudian penyuluh bersama kelompok tani menyampaikan ke RDKK ini, disampaikan ke BPP, Balai Penyuluhan Pertanian di kecamatan masing-masing, untuk dilakukan penginputan data melalui sistem ERDKK yang sebelumnya sudah divalidasi oleh penyuluh, baik itu validasi luas lahannya yang tadinya itu maksimal 2 hektar untuk subsektor di luar perikanan tambak. Untuk perikanan tambak itu maksimal 1 hektar per musim. Kemudian termasuk rekomendasi-rekomendasi jumlah pupuk yang diusulkan. Kemudian setelah diinput oleh teman-teman admin ERDKK di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan, kemudian dilakukan validasi berjenjang, mulai dari Korlu, Kasih, Kabit, kemudian terakhir Kabit untuk di level kabupaten. Validasinya di sini dalam artian bahwa petani tersebut betul terdaftar dalam sistem informasi penyuluhan pertanian atau Simluhtan. Jadi petani harus terdaftar di dalam database Simluhtan. Kemudian luasannya tadi divalidasi, kemudian NIK-nya apakah betul sesuai dengan format Kemendagri 16 digit, kemudian KTP-nya juga kita validasi apa betul dia sudah elektrik. Jangan sampai kayak tahun-tahun kemarin masih banyak petani kita yang sampai tertolak datanya hanya karena menyetor fotokopi KTP manual, bukan masih KTP yang lama, belum KTP elektrik. Nah, itu. Kemudian setelah diinput, divalidasi, kemudian datanya masuk ke sistem, kemudian akan divalidasi di kementerian, dalam hal ini di Dirjen PSP. Nah, setelah itu semuanya divalidasi, datanya masuk ke sistem Bank Himbara. Jadi Bank Himbara nanti mendownload data dari sistem ERDKK, kemudian pihak bank mengupdate data berapa kebutuhan si petaninya, kemudian masuk ke kios datanya, kemudian pihak bank juga mencetak kartu tani yang sudah divalidasi NIK-nya, apakah betul dia NIK-nya sudah elektrik. Ketika dia belum elektrik, maka akan ditolak oleh pihak bank. Dan data-data yang tercetak ini adalah betul-betul data yang lengkap. Contoh misalnya kemarin-kemarin itu banyak yang kasusnya datanya ganda. Nah, ini yang banyak tertolak dari pihak bank. Kemudian kartu diserahkan ke petani, apakah dia bisa diserahkan di unit di kantor bank masing-masing, tapi idealnya bagusnya kita lakukan penyerahan di wilayah desa masing-masing supaya lebih apalagi sekarang masih suasana COVID, kalau misalnya diarahkan ke satu titik kumpul, misalnya diarahkan ke bank semua, akhirnya ada kerumunan massa. Jadi alangkah bagusnya kayak misalnya sekarang di Maros sudah dilakukan penyerahan kartu tani pendistribusian di masing-masing wilayah desa melalui teman-teman pihak Bank BRI. Kalau di Maros kan BRI berkoordinasi dengan teman-teman penyuluh pertanian lapangan. Itu Bung Edam untuk mekanisme pendataan kartu tani. Terima kasih Pak Amirullah SPT, penyuluh pertanian kita, dan sudah menyampaikan tadi seperti apa kemudian persyaratan pendaftaran, kemudian juga pendataan dan tahapan-tahapannya. Nah, untuk Anda pendengar kami yang ingin bergabung
Silahkan Anda yang ingin, para petani yang ingin bertanya seputar kartu tani ini, kami nantikan di 0411362185 atau di 082134 kali 9440. Kami terima penelpon Pak Amirullah ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kiprah desa dengan Pak siapa? Ugo di Buntu Batu. Baik, silahkan kita membahas mengenai kartu tani Pak Ugua, silahkan. Bagaimana pertama orang miskin tidak diperhatikan, yang kedua bisakah orang miskin dikasih pendaftaran? Baik, itu saja. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini mungkin menanyakan mengenai persyaratannya, apakah memang tadi ada juga pendengar kita yang bergabung untuk luas lahan garapannya seperti apa, apakah memang hanya untuk petani dari kalangan yang tidak mampu yang mendapatkan kartu tani ini. Dan kita tahan dulu untuk Anda pendengar yang masih bergabung, kami masih tampung partisipasi Anda Pak Ugua yang ada di Entrekang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Termasuk Anda yang saat ini menyaksikan Kiprah Desa melalui streaming di YouTube RRI Makassar dan juga Facebook Pro 1 RRI Makassar. Silahkan Anda yang ingin bergabung bersama kami bertanya. Kami ucapkan selamat malam untuk Anda yang baru saja menyaksikan. Anda bisa bertanya seputar kartu tani ini ke Pak Amirullah SPT. Baik, silakan pendengar untuk Anda yang lain yang masih bergabung, kami masih nantikan partisipasi Anda melalui telepon di 3621853 dan juga pesan singkat di 0811 4123 kali. Beberapa pesan singkat yang bertanya juga sudah masuk. Ada dari Pak Ahmad di Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, dari kelompok tani Matirowalie. Bagaimana cara mengecek kelompok tani yang sudah terdaftar? Baik, kita jawab dulu sambil menantikan petani lain yang ingin bergabung. Pak Amirullah silakan. Pak Ugua tadi persyaratannya apakah ini untuk kalangan petani yang kurang mampu, kemudian tadi juga ada yang menanyakan luas lahan garapan ini seperti apa persyaratannya. Baik, Mas Idam. Tadi Ugua di Entrekang. Pak Ugua. Yang pertama siapa namanya? Ya. Pak Ugua. Jadi seperti yang sampaikan kemarin bahwa persyaratan penerima kartu tani atau pupuk bersubsidi ini kita diatur dalam Permentan nomor 49 tahun 2020. Dalam bab 3 pasal 3 ayat 1 itu persyaratannya yang saya sampaikan dari awal bahwa dia tergabung dalam kelompok tani yang terdaftar dalam sistem RDKK, menunjukkan eKTP, kemudian mengisi form penebusan. Kemudian dalam bab 3 pasal 3 ayat 2 itu bahwa kelompok tani yang dimaksud atau petani yang dimaksud itu yang bisa diberi bantuan pupuk bersubsidi itu untuk subsektor tanaman pangan seperti padi, jagung, kedelai, kemudian horti misalnya cabai, yang lainnya, kemudian komoditi perkebunan, kopi, kakao, peternakan, dalam hal ini hijauan pakan ternak itu dalam akumulasi beberapa subsektor ini maksimal 2 hektar per musim tanam. Jadi maksimal 2 hektar per musim tanam, artinya kalau per tahunnya 3 kali musim tanam berarti dia maksimal 6 hektar. Untuk akumulasi dari kalau tadi ini pertanyaannya apakah ada kekhususan begitu, misalkan ada persyaratan yang tidak mampu, kemudian luas lahan garapan ini seperti apa luasnya begitu? 2 hektar. Itu tadi yang saya sampaikan bahwa maksimal 2 hektar. Nah, ketika misalnya ada petani yang memiliki lahan di atas 2 hektar, maksimal ya, 2 hektar. yang didaftar itu maksimal 2 hektar. Selebihnya itu, jadi yang sisanya itu tidak tidak diberikan pupuk bersubsidi. Jadi yang bisa diberikan pupuk bersubsidi dalam Permentan maksimal 2 hektar. Baik, seperti itu ya. Mudah-mudahan terjawab. Dan ini yang menanyakan Pak Ahmad, bagaimana cara mengecek kelompok tani yang sudah terdaftar, termasuk mungkin para petani kita yang saat ini mendengarkan, bagaimana cara mengecek apakah kita sudah terdata atau seperti apa?
Jadi untuk mengecek apakah petani maupun kelompok tani kita sudah terdaftar dalam sistem ERDKK, ERDKK kan akan dicek setelah terverifikasi, tervalidasi, kemudian bisa dicetak oleh admin, kemudian diserahkan ke penyuluh masing-masing. Nah, yang masuk datanya dalam RDKK tercetak itulah yang terdaftar. Nah, kalau misalnya mau mengecek, silahkan berkoordinasi dengan teman-teman penyuluh di lapangan, dan atau boleh mengunjungi channel kami di PPL Sahabat Petani. Kami ada konten di sana, bagaimana petani sendiri mengecek nama atau nicknya sudah terdaftar dalam sistem informasi penyuluhan pertanian yang sudah terintegrasi dengan sistem ERDKK bersubsidi. Di sana bisa diakses. Terima kasih yang sudah bergabung, Pak Ahmad di Sinjai Selatan, kemudian dari kelompok Tani Matirwaliye, dan terima kasih Pak Ugua yang ada di Entrekang. Dan untuk Anda pendengar yang lain yang mungkin ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan seputar kartu tani ini, Anda masih boleh bergabung bersama kami melalui telepon di 041136211853 dan juga di 082134 Ini kesempatan baik tentunya karena malam hari ini kita masih bersama dengan penyuluh pertanian pendengar dari PPL Kabupaten Maros, Bapak Amirullah SPT. Dan kami bacakan kembali untuk pertanyaan yang sudah Anda kirimkan melalui pesan singkat. Ini dari Boyong yang ingin bertanya, bagaimana cara mendaftar kelompok tani dan berapa orang bisa membentuk kelompok tani, dan seperti apa caranya untuk mendaftar? Sebelum dijawab Pak Amirullah, kita jeda dulu ya. Dan untuk Anda pendengar yang masih ingin bergabung, kami masih menantikan partisipasi Anda melalui telepon dan juga pesan singkat masih boleh Anda kirimkan di 082134 Kami kembali sesaat lagi. Ya, lagi menanam bibit dalam polybag. Terus ayah untuk apa? Adek, menanam pohon itu manfaatnya sangat besar. Salah satunya memulihkan, meningkatkan fungsi lingkungan, baik sebagai pengatur tata air dan pelindung dari polusi. Oh, begitu ayah. Penghijauan berperan dan berfungsi agar lingkungan lebih sejuk dan nyaman, dan segar sumber oksigen, perlindungan terhadap kondisi alam, angin kencang, terik matahari, gas atau debu-debu, keindahan, kesehatan, rekreasi dan pendidikan. Alhamdulillah, kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Kipra Desa dimanapun Anda berada. Dengarkan Kipra Desa RRI Makassar. Pertanian organik atau yang biasa kita kenal dengan pertanian sehat ramah lingkungan. Mulai dari proses budidayanya sampai panen itu tidak menggunakan bahan kimia apapun. Setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Tengah. Pro 1 RRI Makassar. Pendengar, terima kasih khususnya untuk Anda para petani yang saat ini mendengarkan dan juga menyaksikan tayangan kami melalui YouTube streaming di RRI Makassar dan juga Facebook Pro 1 RRI Makassar. Kami ucapkan selamat malam untuk Anda yang baru bersama kami. Kita masih bersama penyuluh pertanian muda PPL Kabupaten Maros, Bapak Amirullah SPT, dan kita masih membahas terkait mekanisme pendataan dan juga persyaratan pendaftaran kartu tani. Terima kasih kami ucapkan untuk Anda yang sudah bertanya, dan Anda yang masih ingin bergabung silahkan di 041136211853 atau di 082134 termasuk Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui kolom komentar di Facebook dan juga YouTube RRI Makassar. Kita lanjutkan kembali Pak Amirullah. Ini pendengar kita beberapa yang bertanya. Dari Pak Fauzi, maaf saya mau tanya bagaimana caranya mendaftar kartu tani agar masuk ke database. Kemudian ada Pak Barka, bagaimana cara daftarnya. Kemudian ini tadi yang bergabung dari Pak Boyong ya,
bagaimana cara mendaftar kelompok tani dan berapa orang bisa dibentuk kelompok tani dan pendaftarannya seperti apa. Baik, silakan Pak Amirullah. Baik, Ya. Pak Idam, jadi tadi yang penanya sebelumnya Pak Boyong, bagaimana mendaftarkan kelompok tani, kemudian berapa orang persyaratannya. Jadi penumbuhan kelompok tani sudah diatur dalam Permentan nomor 69 tahun 2016. Di sana itu dipersyaratkan bahwa untuk membentuk suatu kelompok tani, yang pertama itu harus punya kesamaan tujuan, kesamaan visi misi. Kemudian persyaratan lainnya minimal 20 atau 30 orang, bisa lebih, cuman minimal 20 orang petani untuk menumbuhkan kelompok tani baru. Tetapi tidak serta-merta setelah penumbuhan bisa langsung didaftarkan ERDKK berdasarkan kelompok tani baru itu. Ada mekanisme lagi bahwa ERDKK untuk 2021 kemudian ke depan 2022, persyaratan khususnya itu bahwa kelompok tani itu harus terdaftar dalam database Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian atau SIMLUHTAN. Nah, untuk mendaftarkan kelompok tani dalam SIMLUHTAN sendiri ada persyaratan bahwa dia harus legal, dalam artian ada SK. Kalau di Maros mungkin sama dengan di beberapa kabupaten lain bahwa harus ada SK bupatinya, ada pengakuan legalitas kelembagaan atau kelompok taninya. Nah, sebelum terbit legalitasnya diarahkan untuk petani-petani ini masih tetap tergabung di kelompok tani yang sudah terdaftar. Artinya tetap ke sana, kemudian ketika sudah memisahkan diri, SK-nya sudah terbit dan sudah terdaftar dalam SIMLUHTAN, maka boleh membuat ERDKK tersendiri berdasarkan nama kelompok tani barunya. Jadi silahkan berkoordinasi ke penyuluh pertaniannya, Pak. Penyuluh pertanian di Baik, jadi untuk para petani kita yang ingin mendapat informasi lengkap ini silahkan ke penyuluh pertanian masing-masing, begitu Pak Amirullah ya, setelah mendapatkan informasi ini. Nah Pak Amirullah, ini sambil menanti untuk Anda pendengar yang masih ingin bergabung, kami masih tunggu di 04113621 atau di 082134 Di Maros saat ini tahapannya sudah para petani kita sudah memiliki kartu taninya Pak Amirullah? Kalau di Maros, ya. Alhamdulillah kemarin awal 2021 kita sudah launching sebenarnya di akhir 2018, kemudian 2019 kita mulai penyerahan, masuk 2020 ya. Masuk Corona, jadi kita tahan, dilarang kumpul, akhirnya sekarang zona hijau di Maros. Awal 2021 Alhamdulillah BRI mengirim kartu tani sebesar 21.000 sekian, dan sekarang teman-teman penyuluh di lapangan bersinergi dengan teman-teman BRI unit. Kebetulan di Maros yang menangani kartu, yang menyediakan kartu adalah Bank BRI. Sekarang tahap pendistribusian. Mudah-mudahan insya Allah di akhir 2021 atau awal 2022 kita sudah implementasi. Kalau implementasi di Sulawesi Selatan, dari yang sudah memiliki di Sulawesi Selatan, seperti apa laporan yang diterima, responnya Pak Amirullah? Alhamdulillah 2021 teman-teman petani banyak yang sudah antusias. Yang tadinya 2019-2020 banyak petani yang enggan mendaftar, tapi karena awal 2021 ada instruksi bahwa untuk penyaluran pupuk bersubsidi, penyaluran bantuan pupuk bersubsidi tidak boleh dilayani bagi petani-petani yang belum terdaftar dalam sistem ERDKK. Jadi yang belum terdaftar juga, yang merasa belum mendaftar segera ke penyuluh begitu, Pak. Jadi hubungi kelompok tani terdekat, kemudian berkoordinasi dengan penyuluh, silahkan masukkan berkasnya. Persyaratannya kemarin saya sudah sampaikan, dia memiliki EKTP, kemudian tergabung kelompok tani, bukti luas lahan, ya. Kemudian tergabung. Baik, ada yang bertanya juga yang tidak mengerti atau gaptek ini seperti apa katanya?
Akan dibimbing terus dengan teman-teman penyuluh pertanian lapangan, Pak. Jadi teman-teman penyuluh pertanian di wilayah masing-masing pasti akan mendampingi terus kelompok-kelompok anggota kelompok tani yang gaptek. Tapi akan kalau misalnya sudah berjalan, insya Allah sama dengan kalau kita menggunakan ATM. Cuman kalau ATM kan tidak ada kuota pupuk subsidi. Kartu tani ini ada kelebihan khususnya, ada kuota di dalamnya. Kemudian ada kemudahan akses permodalan di perbankan. Jadi tadi ada yang menanyakan juga Pak Ade, bagaimana cara dapat bantuan buat pertanian? Nah, salah satunya dengan kartu tani ini, Pak, fungsinya begitu, manfaatnya ya? Betul. Jadi pupuk bersubsidi itu sendiri kan adalah salah satu bentuk bantuan dari pemerintah, bentuk bantuan dari Kementerian Pertanian untuk seluruh masyarakat petani. Jadi untuk mendapatkan itu harus melalui pendaftaran kartu tani. Untuk kemudian misalnya ada bantuan-bantuan seperti bantuan benih, nanti akan terintegrasi. Ketika datanya tidak ada dalam sistem, itu tidak akan bisa karena ini kan data NIK yang, karena sekarang 2021 semua bentuk bantuan harus terdaftar NIK. Yang terakhir ini ada yang bertanya kapan kartu tani bisa digunakan, dan mungkin karena waktu kita terbatas juga sekaligus kesimpulan bahasan kita di 3 episode ini, ada yang ingin disampaikan himbauan ke para petani kita yang saat ini mendengarkan dan menyaksikan. Silakan Pak Amirullah. Jadi sebenarnya dari Kementerian Pertanian kita di Sulawesi Selatan sejak 2020 sebenarnya sudah dihimbau untuk implementasi. Cuman yang paling siap kemarin itu hanya di Pinrang. Selatan yang paling siap di Pinrang, karena untuk implementasinya sendiri pendistribusian kartu harus sudah maksimal. Jadi untuk kabupaten lain di akhir 2021 ini harus sudah lengkap. Akhir 2021 akan ada kabupaten-kabupaten yang menyusul, mudah-mudahan awal 2022. Baik, amin. Baik, dan mungkin ada himbauan yang ingin disampaikan mengakhiri kebersamaan kita Pak Amirullah untuk para petani kita yang saat ini mendengarkan. Baik, untuk para pelaku usaha pelaku utama di pertanian, baik itu petani-petani yang bergerak di tanaman pangan maupun di perikanan tambak, serta petani-petani milenial yang belum pernah mendaftarkan dirinya dalam atau belum ada namanya dalam sistem ERDKK, silahkan berkoordinasi dengan kelompok tani yang ada di wilayah, kelompok tani yang terdekat di wilayah Bapak, di domisili Bapak, silahkan bergabung, masukkan bergabung dalam kelompok tani, kemudian masukkan fotokopi EKTP, kemudian kartu keluarga, kemudian buktikan luas lahan garapannya, masukkan fotokopi bukti luas lahan garapannya, kemudian sampaikan apa saja komoditi yang diusahakan. Jangan sampai di akhir Oktober 2021 belum terdaftar lagi. Insya Allah 2022 tidak akan dapat bantuan pupuk bersubsidi. Jadi semoga para petani di seluruh Sulawesi Selatan yang sempat mendengarkan semua terdaftar untuk tepat pukul 20 saat ini, dan sesaat lagi kita akan warta berita. Terima kasih Pak Amirullah sudah berbagi informasi untuk para pendengar kita, khususnya untuk para petani. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Pro 1 RRI Makassar.